akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta 1, peserta didik mampu memahami pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta didik mampu mengenal macam-macam bentuk kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasul penerimanya. Nah, di dalam pembelajaran kali ini nanti kita akan membuat satu buah karya kreatif, yaitu membuat pohon kitab Allah. Oke. Apakah kalian sudah pernah mendengar tentang kitab Allah Subhanahu wa taala? Pernah. Kalau sudah pernah, simak video ini, keluarkan pena dan bukunya, amati video yang diberikan. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab Allah. Kitab adalah tulisan-tulisan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, yang dikumpulkan menjadi satu seperti sebuah buku atau kitab. Sebagai seorang muslim yang baik, kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Amati dari video itu tadi. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Agu. Kitab Allah itu rukun iman ketiga. Oke, kitab Allah itu rukun iman ketiga. Siapa lagi selain dari Agu? Ya, silakan Azhar. Kitab Allah adalah kumpulan wahyu Allah yang dibukukan. Oke, kitab Allah itu adalah kumpulan wahyu Allah yang dibukukan. Yang Agu tadi bahwa mempercayai kitab Allah itu adalah rukun iman ketiga. Oke, sama lagi? Oke, Fahmi silakan. Kitab 6 Allah itu ada 4 macam. Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada 4 macam. Oke, ada 4 macam. Bagus. Siapa lagi? Oke, Zaki. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Kitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, pintar. Tadi sudah menyimak kalian isi video itu tadi ya? Sudah paham apa yang dimaksud dengan kitab? Nama-nama kitab sudah paham? Ya. Bentuk-bentuk kitab sudah kita lihat di pembelajaran sebelumnya. Sudah paham kan? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Umi bagikan kalian menjadi 3 kelompok. Berdasarkan tempat duduk ini saja, langsung kalian ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang Umi bagikan LKPD-nya. Di sini ada sebuah pohon dan buahnya yang kalian susun menjadi pohon kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Perwakilan silakan ambil ke depan, perwakilan kelompoknya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Silakan kalian tulis di dalam buah
Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, coba kelompok lain lihat dari kelompok satu. Sudah betul? Betul. Betul? Betul. Oke, kita kasih tepuk tangan. Kelompok satu dan kita kasih nilai 100. Bagus. Selesai. Oke, sekarang silakan kelompok dua. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, coba kita lihat dulu hasil dari diskusi dari kelompok dua. Sudah betul atau salah? Betul. Tepuk tangan dan terima kasih nilai 100. Oke, baik, sekarang silakan kelompok 3. Oke, silakan jelaskan kelompok 3-nya. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diwahyukan Nabi Daud. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran diwahyukan Nabi Muhammad. Oke, baik. Coba kita lihat hasil diskusi kelompok 3. Sudah betul? Betul. Betul. Tidak ada yang salah? Tidak. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan. Dan terima kasih nilai 100 juga untuk kelompok 3. Tapi sekarang kalian sudah paham mulai dari pengertian kitab-kitab Allah, nama-nama kitab Allah, nama Rasulnya, dan bentuk-bentuk kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sudah paham semua kan? Sudah. Kalau
Nah, sekarang kesimpulannya hari ini adalah dengan beriman dan menghayati kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ridhonya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, jadi Umi beritahu kalian bahwasanya kita harus menjadikan kitab-kitab Allah itu sebagai pedoman hidup kita. Kalau kita orang muslim, apa pedoman hidup kita? Kitab apa? Al-Quran. Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Jadi biar hidup kita baik-baik saja, maka kita harus mengikuti perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, sini saya. Jangan lupa mengulang kembali materi kita di rumah ya. Di rumah harus dipelajari kembali, harus diulang kembali. Kemudian jangan lupa terus belajar, bukan hanya di pembelajaran pendidikan agama Islam saja, tapi di semua mata pelajaran. Di rumah harus belajar untuk meningkatkan kecerdasan dan menggali ilmu pengetahuan. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang Umi menjelaskan untuk pembelajaran kita berikutnya, yaitu praktek. Kita praktek membaca Al-Quran dan maju satu persatu. Itu untuk pertemuan berikutnya sebagai bentuk kecintaan kita terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah habis. Sekarang kita membaca doa sebelum pulang. Silakan Asyada Fadil untuk membaca doanya dengan membaca surah Al-Fatihah. Mari teman-teman kita berdoa bersama.